Baik, untuk sesi berikutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab dan di sini sudah ada beberapa penanya yang telah dirangkum di selama pembahasan tadi. Yang pertama untuk Bapak Supriyadi, Bapak Dr. Supriyadi, sini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama mengenai program buletin yang sudah terbit 2 kali. Apakah itu dapat digolongkan ke dalam KTI? Dan apakah penelitian tindakan kelas itu bisa menjadi publikasi atau dapat dipublikasikan? Gitu. Terus untuk pertanyaan berikutnya, jika data yang diambil itu dari skripsi mahasiswa, akan tetapi pengolahannya itu berbeda. Nah, cara analisisnya pun berbeda, diperbolehkan atau tidak jika yang mencantumkan nama penulis mahasiswa sebagai penulis kedua atau ketiga, ya kan? Karena hanya mengambil datanya saja, alasannya boleh atau enggak. Nah, pertanyaan ketiganya itu mengenai kolaborasi. Apakah harus dalam satu instansi atau prodi yang sama atau boleh dengan instansi akademik atau instansi yang berbeda dengan kampus yang berbeda atau yang sebagainya. Dan yang terakhir, tolong Pak berikan tips tadi mungkin tambahan sedikit lagi untuk membuat artikel yang menarik gitu. Ya, silakan Bapak Supriyadi untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Faruk pada Bapak Ibu penanya. Tadi yang pertama, apakah buletin di sekolah itu masuk ke dalam KTI. kategori KTI gitu ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau memang KTI kan buletinnya seperti apa kita juga belum tahu nih. Maksudnya buletin yang kalau artikel-artikel yang masuk di dalam buletinnya itu memiliki nilai ilmiah itu artinya adalah bahwa ada rujukan teorinya, kemudian jelas datanya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori karya ilmiah. Terus bagaimana caranya? Apakah itu masuk ke kalau untuk buletin, saya menyarankan untuk dimasukkan dirangkum dalam beberapa terbitan, kemudian dijadikan sebuah buku yang kemudian nanti dimintakan ISBN-nya gitu. Yaitu bagaimana cara mengajukan ISBN. Kalau ISSN tadi diajukannya ke LIPI, kalau ISBN itu ke Perpusnas gitu ya, ke Perpusnas Bapak Ibu. Jadi tadi dia akan bernilai KTI, dia akan bernilai karya tulis ilmiah jika tulisannya itu merujuk pada teori yang jelas, ya ada rujukannya, maka itu akan bisa dikategorikan sebagai KTI. Kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait dengan PTK tadi ada pertanyaan tentang apa sih kepanjangan dari ISSN. ISSN itu adalah International Standard Serial Number. Seperti yang saya katakan di awal gitu ya, bahwa ISSN ini bersifat internasional. Jadi seluruh dunia akan punya satu nomor saja. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya jurnal gitu ya, sebagai pengelola jurnal, kemudian jurnal kita itu punya ISSN, maka nomor ISSN itu hanya punya kita saja sedunia ini gitu loh. Nah, kalau kita punya nama terbitan jurnal yang lain, maka akan punya nomor yang baru gitu. Jadi cuman nanti ada sekarang sudah mulai ada pembeda untuk jurnal terbitan cetak dan jurnal terbitan online. Yang membedakan hanya di awal untuk yang jurnal terbitan online itu ada kata E-nya di depannya gitu. EISSN gitu ya. Kemudian kalau yang cetak itu PISSN, jadi print artinya, print atau cetak ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait apakah PTK itu bisa dijadikan sebagai artikel, bisa, bahkan sangat bisa gitu loh. Nah, banyak sekali kan untuk kayak mahasiswa di beberapa perguruan tinggi itu kan dari PTK-nya
di resume menjadi artikel ilmiah gitu loh. Nah, kemudian tadi ada penanya juga yang menyampaikan bagaimana kalau dia mau mendapatkan ISSN? Ya caranya adalah ya dia membuat satu perkumpulan jurnal atau dia membuat satu terbitan jurnal gitu ya, kemudian dimintakan ISSN-nya gitu. Caranya bagaimana? Mungkin kalau ada MGMP atau mungkin rayon gitu ya, karena kan PTK ini kan PTK atau KTI atau karya tulis ilmiah ini menjadi persyaratan bagi Bapak Ibu yang pegawai negeri untuk untuk naik golongan. Bahkan dari golongan 3B ke 3C saja sudah diminta itu. Ya kan? Nah, untuk itu jadi kalau punya PTK kemudian punya artikel berarti kan Bapak Ibu akan punya 2 poin. Kalau PTK-nya kan kalau nggak salah skornya 4, sementara kalau kalau untuk artikel 1 atau 2 lah itu skor poinnya. Nah, caranya tadi bagaimana caranya? Caranya dengan mengekstrak Bapak Ibu. Dengan mengekstrak untuk menjadi artikel tadi dengan outline yang tadi saya sampaikan tadi itu sudah mencakup itu Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya terkait dengan nama mahasiswa, Pak. Yang dengan mahasiswa ya? Iya. Data dengan mahasiswa. Bapak Ibu, ini pengalaman saya saja. Kebetulan pada saat saya disertasi itu saya kan diminta untuk ikut dalam conference dan atau publish di jurnal. Karena saya sebagai mahasiswa gitu ya, saya kan tidak enak gitu loh, karena kepada promotor saya sampaikan, Pak, bagaimana kalau nama bapak saja yang duluan, saya yang ketiga gitu. Dia bilang etikanya nggak begitu Pak Supri katanya. Kebetulan etikanya tidak seperti itu. Padahal kalau mau ditelisik adalah bahwa artikel yang saya terbitkan di yang terindeks Thomson tersebut bisa dibilang berbeda sekali dengan disertasi saya, tetapi karena berbeda dengan disertasi saya, jadi di situ saya berbeda di pengujiannya gitu, pengujian datanya gitu, di teknik analisisnya. Tapi beliau itu tidak mau gitu, tidak boleh Pak Supri, etikanya begini. Waktu saya dulu di luar itu begini seperti itu. Akhirnya dari situlah saya berarti etika penelitian cukup dijunjung di sana gitu ya. Terus yang berikutnya terkait dengan apalagi Mas tadi? Tentang kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Bapak Ibu, kolaborasi itu bisa dilakukan sesama institusi. Jadi contoh seandainya saya dosen di Pancasakti, saya dengan teman sejawat boleh, maksudnya dengan teman dosen gitu kan, atau dengan gabungan lain. Nah, kemarin saya kebetulan berkolaborasi dengan teman-teman peneliti senior di Kementerian Agama, di Puslitbang Kementerian Agama. Saya ikut berkolaborasi di situ, dan alhamdulillah keempat artikel saya bisa masuk di jurnal internasional. Artinya apa? Bahwa dengan kita kolaborasi, padahal di situ saya juga ikut meneliti dan saya sebagai editor pada saat mau publish ke internasionalnya. Yang mau saya katakan adalah kolaborasi itu bisa banyak model Bapak Ibu. Bisa saja kita sebagai dia yang meneliti, kemudian yang kita sebagai analisis datanya, itu juga bisa kita disebut sebagai kolaboratif. Biasanya tak klik munggah. Gitu. Ada lagi Mas, pertanyaan lagi Mas? Yang terakhir itu tadi mengenai sebentar. Tips. Gimana Pak? Tentang apa Pak Faruk? Tips untuk membuat artikel yang menarik, terus serta agar terhindar dari plagiat. Baik. Untuk menulis artikel yang terbaik gitu ya, Bapak Ibu, kalau tadi kalau kutipan itu kan mau nggak mau itu memang akan terhitung sebagai persentase dari plagiasi kita. Nah, untuk menghindari itu adalah kita itu jangan main tempel-tempel teori, tapi usahakan setiap teori kemudian apa pendapat kita.
teori apa pendapat kita, teori apa pendapat kita. Jadi skripsi ataupun tesis ataupun disertasi kita bukanlah kumpulan dari teori-teori gitu loh. Tapi teori, kemudian apa yang kita ingin sampaikan dari teori tersebut gitu. Gitu. Nah ini akan mengurangi tingkat kesamaan atau tingkat kemiripan Bapak Ibu. Karena jumlah kutipan kita, jumlah yang kita kutip itu harus lebih kecil dari apa yang kita sampaikan atau apa yang kita simpulkan atau kita bahas dari apa kutipan tersebut gitu loh. Kan banyak sekali kita tuh udah ngutip aja jebret. Akhirnya ketika di prosentase, karena kan hitungannya gini, jumlah yang dikutip dengan jumlah kata itu kan jumlah yang dikutip per jumlah kata keseluruhan dikali 100%, itulah yang namanya plagiasi Bapak Ibu. Nah, di situ saya biasa lakukan seperti itu. Jadi mana yang dikutip, dan saya biasanya malah di dalam artikel saya lebih banyak menampilkan sintesa saya dari teori. Saya hanya menyebutkan bahwa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dari si A, si B, si C. Dari teori tersebut saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah ini gitu. Jadi lebih kepada simpulan dari kutipan tersebut gitu Bapak Ibu. Ya, saya rasa itu Mas, ada lagi mungkin yang untuk pertanyaan Bapak mungkin cukup Pak. Ya, terima kasih. Gitu. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Rian Arthur. Yaitu yang pertama di sini ada yang menanyakan mengenai artikel yang saya kirim ke sebuah jurnal. Saya pernah lihat surat dari Dikti yang menunjukkan bahwa jurnalnya terindeks Sinta 5. Nah, saya cek di website Sinta, artikel yang saya tulis itu tidak terindeks. Kan gitu. Tidak terindeks Sinta 5, mengapa itu bisa terjadi? Nah, kemudian ada pertanyaan juga mengenai pada latar belakang disebutkan atau dimasukkan gabungan teori pada bab 2, biasanya pada bab 2 juga ada penelitian terdahulu. Nah, pertanyaannya itu perbedaan teori dan penelitian terdahulu itu apa? Atau kemudian pertanyaannya yang ketiga mengenai untuk hasil skripsi mahasiswa S1 yang publikasi di jurnal ilmiah yang telah terakreditasi ditulis sebagai penulis 1, sedangkan dosen pembimbingnya ditulis sebagai penulis kedua. Apa sudah benar? Lantas jika dipublikasikan lagi ke jurnal ilmiah yang terindeks Scopus, bagaimana teknisnya? Mohon dijelaskan sekali lagi Pak, terima kasih. Itu. Oke, yang pertama dulu ya, dari siapa? Siska Kartika. Dari Siska Kartika. Universitas Balikpapan. Ini biasanya ini terkait dengan online ya, online system. Jadi bisa jadi kayak tadi jurnal yang saya publish di JIP. JIP itu pindah websitenya. Websitenya pindah. Jadi boleh jadi websitenya itu pindah alamat. Atau misalnya punyanya UIN Ponorogo. Nah, kalau nggak salah tadi ada teman-teman dosen di UIN Ponorogo, itu jurnal Sinta 2-nya kalau nggak salah pindah link, pindah alamat. Itu bisa jadi seperti itu. Yang pertama, walaupun saya nggak jelas seperti apa teknisnya ya, kenapa di Sintanya, di Diktinya, SK Diktinya ada, tapi di web Sintanya nggak ada. Yang kedua tadi belum update, Sintanya belum update, tapi kalau Sintanya belum update, kayaknya nggak mungkin, karena saya cek dalam 2 minggu belakangan, dia 3 kali update. 3 kali update. Artinya, boleh jadi ada kendala yang sifatnya sangat teknis, misalnya dari webnya, kemudian juga dari tadi linknya pindah, misalnya hostingnya pindah hostingnya. Yang kedua, tadi latar belakang dimasukkan atau digabungkan dengan teori, biasanya bab 2 juga. Pertanyaannya, apa perbedaan teori dan penelitian terdahulu? Kalau teori itu kan sebenarnya dia sebuah statement ya, statement atau formula, bisa statement, bisa rumus gitu ya, yang memang sudah teruji dan diuji berulang-ulang, hasilnya relatif sama.
Kalau penelitian terdahulu kan sebenarnya kita bisa ngambil faktanya, datanya seperti apa, dan itu bisa kita lanjutkan untuk dasar kita untuk meneliti berikutnya. Memang kadang-kadang tertukar. Itu biasanya tertukar kalau sudah di artikel. Kalau sudah di artikel tuh tertukar, sering tertukar. Mahasiswa pun begitu. Jadi kemudian, oh ya, nih penting nih dari Pak Widi ya, Pak Widi, bagaimana caranya mahasiswa skripsi dia udah publikasi, kemudian teknik fokus. Kita sebagai dosen, umumnya tadi sudah dipesankan oleh Bu Dekan juga bahwa kita sebagai dosen hendaknya punya payung penelitian, punya roadmap sendiri. Sehingga siapapun yang ikut dengan roadmap kita itu terbuka, baik teman dosen kita maupun mahasiswa ataupun peneliti dari luar, atau roadmap kita itu ternyata beririsan dengan roadmap orang lain sehingga kita bisa jadikan salah satu rujukannya. Nah, ketika roadmap ini kita sudah buat kemudian menjadi sebuah payung penelitian, misalnya saya nih misalnya payung penelitian saya tentang instrumen dan media, udah itu aja, nggak jauh deh. Karena hari ini yang megang media belum ada, akhirnya roadmap atau payung penelitian itu saya yang pegang. Sehingga hampir semua yang mahasiswa yang meneliti media, umumnya tuh kalau nggak saya pembimbingnya, saya pengujinya. Begitu juga dengan instrumen. Nah, kebetulan yang ketika pembimbingnya saya, pasti sebelum sidang, itu saya minta untuk publikasi. Baik itu di proceeding nasional, di jurnal nasional, proceeding internasional, maupun jurnal nasional akreditasi. Nah, kalau di S2, salah satu contohnya ya moderatornya ini. Moderatornya ini kan mahasiswa saya bimbingan nih. Beliau publish di Scopus S2. Bahkan jauh sebelum dia di sidang. Itu nggak salah publish-nya di Desember 2019. Nah, ketika kita punya roadmap seperti itu, atau payung penelitian lah, nggak usah roadmap dulu, payung penelitian semacam itu, mahasiswa ketika terutama S1 ya, karena S1 kan belum punya track record untuk publikasi umumnya. Ketika publikasi pertama, nama mahasiswa lah yang pertama. Nama mahasiswa yang pertama. Ketika publikasi yang berikutnya, baru kita sebagai dosen yang mempunyai roadmap itu, yang mempunyai payung penelitian itu, yang menjadi nama pertama. Misalnya, yang pertama kita publish di, misalnya besok nih, seminar penelitian kita publish mahasiswa. Dia sudah publish di proceeding nasional ber-ISBN yang diterbitkan oleh UNJ penelitiannya. Nah, setelah penelitian itu selesai, publikasi itu selesai, penelitian itu selesai, datanya sebagian kita teruskan penelitiannya karena itu kan bagian dari payung penelitian kita toh. Nah, penelitian selanjutnya karena kita masih menggunakan sebagian data dari punya mahasiswa tetap berhak masuk ke nomor 2 atau nomor 3 bahkan. Nomor 2, nomor 3. Nama pertama lah baru kita. Nah, yang tadi saya tampilkan di JIP itu saya sebagai nama pertama karena saya pemegang payung penelitiannya di media, di PTB. Pemegangnya, dan itu biasanya bukan publikasi pertama dari si mahasiswa, tapi itu udah publikasi kedua dari si mahasiswa. Publikasi pertama tetap seperti Bapak Ibu bisa lihat di Google Scholar saya atau ResearchGate saya, ada banyak nama-nama mahasiswa menjadi nama pertama. Itu yang biasanya di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, maupun Sinta 6. Bahkan Mas Faruk ini tadinya dia nama pertama plus co-author. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain, beliaunya saya nggak tahu lah, tiba-tiba nama saya nomor 1, dia co-author. Harusnya terbalik, saya co-author, beliaulah nama pertama. Tapi alhamdulillah nggak jadi masalah karena ketukar itu ya. Nah, yang berikutnya ada juga pertanyaan tentang plagiasi. Plagiasi memang sulit untuk ini, untuk membiasakannya dari kalau sudah semester 6, 7, 8 sulit. Maka kita harus biasakan itu dari semester 1 dan 2. Kata kunci plagiasi itu tadi parafrase. Kata kuncinya parafrase, buat kalimat sendiri, diambil maknanya. Misalnya kita melihat handphone Samsung bagus, itu udah tulisan orang gitu kan. Ya kita buat handphone buatan Korea yang paling
yang paling fleksib, bagus. Jadi bahasanya dirubah. Pertama bahasanya dirubah, intinya sama. Bahasanya dirubah. Itu kata kunci dari parafrase. Nah, dari parafrase itu, dari sekian artikel, sekian lembar, 8 lembar jadi 1 kalimat, jadi 2 kalimat. Nah, itu digabung dengan kalimat dengan parafrase artikel lain, dijadikan satu paragraf sendiri ala kita. Alanya kita. Insya Allah, saya beberapa kali cek punyanya mahasiswa, even mahasiswa semester 2 ya. Mahasiswa semester 2, saya ada menonton di YouTube maupun di Zoom, banyak yang di bawah bahkan 5% ketika cara itu digunakan. Dan itu kami deteksi dengan menggunakan Turnitin. Turnitinnya kampus, bukan Turnitin yang di luar bajakan itu. Kira-kira begitu. Ada lagi nggak yang pertanyaannya? Baik. Ada pertanyaan sedikit mengenai ini Pak. Tapi konsistensi ya, penyebab kopas ya. Ini Pak siapa nih? Pak Ahmad Rijazul Fikri. Universitas Ibrahim Situbondo. Situbondo Jawa Timur. Saya juga Jawa Timur Pak, Surabaya saya Pak. Jadi begini Pak, untuk supaya menghilangkan kebiasaan kopas mahasiswa. Kebiasaan kopas mahasiswa, kalau mahasiswa saya itu tahu tuh. Jadi saya selalu memberi tugas bukan banyak-banyakan halaman. Tapi paling banyak 1 halaman. Paling banyak 1 halaman, tapi kutipannya misalnya minimum 20 jurnal. 20 jurnal dibuat 1 halaman. Mau nggak mau mereka nggak akan bisa kopas. Pasti membuat parafrase. Kalau dia nggak buat parafrase, pasti lebih dari 1 halaman. Nah, kalau mau diperketat lagi, misalnya fontnya 12 Times New Roman, kemudian spasinya nggak boleh, misalnya dipastikan spasinya 1,5 gitu, atau 1 gitu. Buat 1 lembar, Pak. Ini jadi trik ngajar nih kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Nah, itu itu jadi sebuah, kalau di mahasiswa saya banyak yang tahu tuh, ntar mungkin pada komen lah di YouTube tuh biasanya gitu. Dia tahu gimana caranya meringkas atau mereview 10 artikel menjadi 1 halaman, hanya 1 halaman. 1 halaman paling banyak kan 4 paragraf, berarti kalau dibagi 4 12, ya berarti 4 22 begitu kan. Tapi umumnya nggak jadi seperti itu. Jadinya hanya 2 paragraf, 5. Hanya jadi 2 paragraf, 5 artikel, 5 artikel gitu. Dan itu kutipannya multiple citation, biasanya saya bilang tuh multiple citation, dan itu bisa di Mendeley. Oke, terima kasih. Itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Tapi di sini ada sedikit pertanyaan satu lagi untuk Pak Supriyadi. Terkait jawaban Bapak tadi. Ya. Di sini kalau bab 2 ditulis teori kemudian dikomentari, lalu apa bedanya komentar kita plus dukungan teori pada bab 4? Oke, baik. Kalau di bab 4 itu kan kita bicara pembahasan, Mas. Pak siapa namanya nih tadi yang tanya? Kalau bab 4 itu bicara pembahasan, Bapak. Pak Iwan. Jadi kalau di bab 2 itu, kalau Bapak cuman hanya memberikan teori, tempel teori, nanti yang dikhawatirkan namanya tempelan teori bukan karya ilmiah gitu kan. Ya, jadi ya Pak Iwan, jadi kalau di bab 4 itu lebih pembahasan, kemudian di pembahasan itu dikolaborasikan dengan penelitian terdahulu Bapak. Kemudian pada statement akhir Bapak, apakah hipotesa penelitian Bapak didukung oleh data empiris atau tidak, itu nanti disampaikan. Dan bahkan di dalam pembahasan tersebut Bapak bisa sampaikan bahwa hasil penelitian Bapak itu sejalan dengan penelitian siapa gitu. Hanya yang membedakan pada si penelitian ini dia berbicara tentang ini gitu. Itu di dalam bab 4 itu bicara itu pada saat di pembahasan Bapak. Nah, kalau tadi yang di di bab 2 itu Bapak mengomentari teori menurut pandangan Bapak gitu sebagai penulis gitu.
Itu yang membedakan kalau di situ adalah Bapak mengomentari sebagai penulis agar tidak munculnya itu hanya tempelan-tempelan teori gitu loh. Itu sih yang saya dapat waktu itu dari pada saat saya menulis tesis dan disertasi. Jadi jangan tesis dan disertasi itu atau jangan karya ilmiah Bapak itu hanya seandainya kalau di kampus kan ada ketentuan satu variabel ini harus punya harus ada sekian rujukan teori, bahkan harus punya buku induknya seperti apa. Nah kalau hanya itu kan nanti hanya tempelan seperti itu. Baik, Ya, baik. silakan. Oke,